Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, minggu ini agak panas udaranya. Suhu politik juga naik karena Pak Jokowi kembali dan lagi-lagi mengeluarkan statement yang kemudian semua orang kaget, ya, publik juga bertanya-tanya, bahkan ada yang khawatir bahwa traumatik di masa lalu itu terjadi ketika presiden itu tidak bersikap netral dan ikut cawe-cawe dalam pagelaran politik atau kontestasi politik. Nah, Pak Jokowi mungkin tidak memiliki niat atau tidak memprediksi bahwa statementnya itu akan menuai banjir kritik, ya. Karena ketika ia mengakui bahwa tidak akan netral dalam pemilu 2024 dan ia juga mengakui bahwa ia akan cawe-cawe, ya, cawe-cawe itu ikut campur, ikut mengatur, ikut mengawasi, ya, ikut mendesain, itu cawe-cawe itu. Kemudian juga ia tidak mengungkapkan karena cara ia ikut campur itu rahasia katanya dan tidak akan diungkapkan, dan ia tahu caranya walaupun diembel-embeli dengan bahwa ia tahu berpolitik dengan baik dan tidak sekasar itu, tapi tetap saja statement bahwa ia tidak akan netral, cawe-cawe, itu menuai banyak kritik dan rasa penyesalan dan keprihatinan dari begitu banyak halayak. Nah, agar kita lengkap, ya, membacanya, bahwa kita ini semua masyarakat ingin, ya, pemilu itu berlangsung jujur, adil, rahasia, gitu, sehingga pilihan kami sebagai rakyat itu tidak dibajak, ya, oleh elit politik. Karena itulah satu-satunya cara secara demokratis rakyat memilih pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya, gitu. Nah, kalau ini juga digiring, kemudian dibajak suaranya, diatur-atur, dicurangi, ya itu tidak fair, gitu. Nah, jadi cita-cita, harapan, keinginan masyarakat, ya biarlah pemilu itu berlangsung menjadi pesta demokrasi rakyat. Jadi pemerintah dan kepala negara Pak Jokowi itu ikut membantu menjaga agar kontestasi ini berlangsung seperti yang rakyat inginkan, gitu. Jadi tidak ikut masuk ke dalam, ya, ke dalam permainan dan ke dalam kontestasi, gitu. Jadi itu yang menjadi harapan masyarakat, gitu. Tapi atas nama negara, atas nama keberlanjutan, Pak Jokowi seolah-olah membenarkan ikut campurnya itu, gitu, cawe-cawenya itu, gitu. Itu sama aja dengan di masa lalu Pak Harto, ya, itu mengatasnamakan pembangunan dan stabilitas politik, ia mengamputasi demokrasi. Nah, di Tempo itu diberitakan dengan judul Presiden Jokowi akui tak akan netral pada Pilpres 2024. Nah, ketika Pak Jokowi ngomong begini, setelah acara buru-buru Pak Bay Mahmudin itu orang pejabat istana, ya, itu buru-buru mengklarifikasi pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Jadi kita lihat di berita ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Saya harus cawe-cawe, kata Presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka Senin 29 Mei 2023. Presiden menyatakan keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan untuk kepentingan praktis. Ia pun mengklaim aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon. Saya tidak sekasar itu. Dan saya tahu berpolitik yang baik, kata Jokowi yang hadir pada saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 21 April lalu. Jokowi singgung soal kesinambungan. Nah, di berita berikutnya itu Pak Jokowi itu mengapa dia harus ikut cawe-cawe itu ya karena ia melihat sejarah Taiwan, Korea yang begitu maju ya karena bisa menjaga kemajuannya itu dengan kepemimpinan yang stabil. Nah, ia ingin seperti Taiwan dan Korea gitu. Jadi ia ingin menjaga stabilitas ya, stabilitas kepemimpinan, kesinambungan pembangunan. Nah, jadi dengan cara apa? Ya dengan cara cawe-cawe memilih mungkin memilih capres yang diinginkannya. Kira-kira begitu tuh. Jadi tafsirannya tuh publik tuh begitu tafsirannya, ya kan? Nah, selanjutnya Pak Jokowi juga menegaskan, karena itu ia menyatakan Pilpres 2024 sangat penting. Ia pun mengulang berkali-kali pernyataannya tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik. Tapi ia terus terang, ya, jadi sambil ketawa tuh ngomongnya. Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tak usah diceritakan. Jadi ketika ia menyampaikan itu ya seolah-olah itu biasa ya. Padahal statement seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan ketika ia ngomong cawe-cawe itu berdampak menjadi satu policy ya, satu kebijakan yang bisa ditafsirkan oleh aparatur negara sebagaimana yang dikehendaki oleh presidennya. Itu dampaknya tuh. Saya juga nggak memahami apa maksud dan niat dibalik ini semua, atau dia hanya guyon-guyonan aja biar rame gitu, atau memang dia serius ya ingin cawe-cawe gitu mengatur skor ya permainan gitu. Nah, pada saat itu disampaikan, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Pertemuan dilakukan di ruang oval selama hampir 2 jam. Nah, selanjutnya istana itu langsung mengklarifikasi ucapan Pak Jokowi tersebut tuh, ya. Jadi yang ia maksudkan, ya kata Pak B, yang Pak Jokowi maksudkan ucapan presiden tentang cawe-cawe tidak akan netral, itu konteksnya, ya, ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil. Selain itu, menurut Bey, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden juga dinilai ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan ibu kota negara, IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan sebagainya. Jadi Pak Bey mencoba mengklarifikasi, tetapi the damage is done. Pak Jokowi udah ngomong ia tidak akan netral, ia akan cawe-cawe, ya, ia punya jurus tersendiri yang tidak perlu ia ceritakan bagaimana ia cawe-cawe. Nah, itu publik udah resah duluan tuh. Jadi klarifikasi itu akhirnya kurang begitu bermakna tuh Pak Bey. Gitu. Karena ya mestinya sejak awal itu statement itu, poin-poin itu disiapkan gitu. Tapi kita kembali ke masyarakat untuk agar supaya
menanggapinya dengan dingin dan memilih menggunakan hak pilihnya ya untuk memilih pemimpin, untuk memilih wakil rakyatnya secara bebas, jujur dan adil dan mengawalnya prosesnya itu. Jangan sampai hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Demikian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.